89. Kita mulai, nanti di jalan mereka mudah-mudahan bisa ikut bergabung dengan kita, ya, ikut ngaji bareng pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan faraddahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amma ba'd. Para siswa kelas 10, 11, 12 yang telah bergabung pada pagi hari ini, kemudian para siswa dari MTS Miftul Jannah kelas 789, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena Allah sampai pagi hari ini masih memberikan nikmat terbesar di hari ini adalah Allah bangunkan kita. Tanda sayang Allah kepada kita di pagi hari ini adalah Allah bangunkan kita untuk sholat subuh berjamaah sekaligus ta'lim pada pagi hari ini. Sekali lagi bahwa bentuk sayang Allah kepada kita semua pada pagi hari ini, Allah perdengarkan azan subuh, kemudian kita terbangun dan seterusnya kita sholat subuh, zikir, berdoa, dan pagi hari ini kita akan tilawah. Sekalian, salah satu penyebab kenapa kita sulit bangun subuh karena dosa-dosa kita. Ya, maka dari itu untuk memudahkan Allah bangunkan kita setiap pagi, maka hindari segala bentuk perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bangun kita pada setiap pagi untuk sholat subuh berjamaah. Dan kemudian sekalian, kepada para siswa yang hadir pada pagi hari ini, bertahan sampai selesai acara. Tidak lama, cuma 30 menit. Anda bertahan, siapkan Al-Qur'annya, duduk di kursi, tidak selonjoran di kasur. Siapkan air hangatnya, ya, siapkan air hangat. Dan kalau Anda ngantuk bisa langsung minum air hangat, ya. Ya, kita ikuti kegiatan ngaji bareng ini sampai selesai. Tahan rasa ngantuk, ya, tahan rasa ngantuk. Kita serius, sungguh-sungguh fokus pada kajian kita pada pagi hari ini. Dan nanti untuk yang hadir selesai acara dikasih waktu 15 menit untuk mengisi daftar hadir dulu. Ya, jadi setelah selesai acara ini ada 10 menit di waktu disediakan buat mengisi daftar hadir. Dan tuliskan nama dan kelas, ya. Dan mungkin nanti siswa yang tidak hadir ada tugas khusus yang akan diberikan di kelas, ya. Baik tahfiz Al-Quran maupun nanti ada kuliah 7 menit atau kuliah minimal 3 menit, ya. Maka tolong kepada semua siswa yang hadir bertahan sampai acara selesai. Insya Allah Allah akan memberikan
kebaikan kepada kita semua. Ya, Allah masih pahala yang berlipat kepada kita semua. Baik, pada sesi pertama kita akan membaca Al-Quran. Ya, bacakan sampai dengan penuh khidmat, penuh khusyuk, sungguh-sungguh, nikmati, hayati, ya, dengan bacaan yang bagus, yang jelas, yang terang. Tidak hanya menyimak, tapi Anda harus membacakan 5 ayat. Hari ini tidak banyak-banyak ya. Kita setiap minggu pagi kita hanya membaca 5 ayat, tapi baca dengan cara yang benar, dengan makhraj yang benar, dengan tajwid yang benar ya. Ya, Fatir, Faisal sudah hadir. Bismillah. Ya, silakan siap dimulai. Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siap. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, bisa diulang. Inna Allah la an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Ya, teruskan. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى
السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Ya, ayat 30-nya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Terakhir, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ya, itu kita bacaan, ya, bacakan 20 sampai 26 sampai 30. Ya, terus dibaca dengan tertib. Dan sekarang sesi kedua kita akan bahas hukum tajwidnya. Diperhatikan dengan baik, ya. Sinta, Julia, Ipta, perhatikan dengan baik semuanya biar paham tajwidnya. Innallah, inna dibaca apa? Itu dibaca gunnah, ya, fajar. Setiap nun bertasdid atau mim bertasdid itu dibaca gunnah, ya, perhatikan itu. Nanti besok di ulangan PTS ada pembahasan tajwid, harus bisa menjawab dengan benar. Kata inna, itu dibaca gunnah artinya dengung artinya Julia Kinasi, dengung artinya suara keluar dari hidung, ya, itu. Allah, innallah, Allah dibaca apa? Dibaca tafkhim. Kenapa? Sebelum lafaz Allah berbaris fathah, ya. Kalau suaranya fathah, barisnya fathah, suaranya a, maka Allah dibaca tebal. Innallah, tebal. La yastahi, la-nya matabi'i, ada alif. La yastahi, apa itu? Itu adalah namanya apa? La yastahi, ada baris di bawah, ya. Nah, nanti dihukumkan mad silah, ya, mad silah. Nanti juga bisa dilihat, ini bisa hukuman juga mad zaiz munfasil, ya, gitu. Ada matobi'i menghadapi alif dalam dua kalimat. Ayyadriba, apa itu nun ketemu ya, itu adalah idgham bi gunnah. Kenapa idgham bi gunnah? Idgham itu memasukkan nun mati ke dalam huruf yang 4, ya. Tika
Nun mati masuk ke dalam huruf ya dengan dengung. Biguna masuk dengan dengung. Ai gitu. Yadriba masalam tanwin ketemu mim itu biguna ya, karena masuk ke dalam huruf mim tanwinnya. Masalam ma ba'udatan, apa ba'udatan ikhfa ya, ikhfa tanwin ketemu huruf fa bagian daripada huruf ikhfa. Fama fauqaha, fau apa fau arin apa fau arin. Fau artinya adalah hukum bacaannya madlayin. Madlayin apabila baris fathah menghadapi bau mati ya. Lain artinya lembut. Fau lembut. Koha. Fa'ammal ladzina alladzi itu fa'amma matobi amanu. Lihat di amanu itu mad badal. Ada fathah berdiri di atas huruf alif, maka dihukum mad badal. Badal artinya pengganti ya, pengganti alif. Alifnya naik ke atas, jadi fathah berdiri. Amanu faya'lamuna annahul haqq, annahul alif lam komariah. Kenapa komariah? Artinya bulan. Bulan dipandang itu sangat jelas. Lamnya dibaca jelas. Mir rabbihim annahul haqqu mir rabbihim. Rabbihim adalah idgham bila guna ya, ketemu ra masuk tapi tidak dengung. Mir rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza. Lihat madza panjang itu mad zaismun fasil. Apa timun fasil? Artinya berpisah. Siapa yang berpisah adalah antara mantobi dengan alif, berpisah dalam dua kata, maka dihukum zait munfasil. Zait artinya boleh, jaiz itu boleh, panjangnya bisa 2, 3, 4 atau 5 harokat ya. Madza aradallahu bihadza masala. Apa masalah? Itu niken apa masalah? Adalah maj'iwan. Huruf yang berbaris tanwin dihentikan jadi fathah panjang ya, maj'iwan. Tanwin menghadapi alif diwakofkan, dihentikan, maka tanwin berubah jadi fathah panjang. Dibacanya masala gitu. Yudillu bihi madsilah qasirah katsiran itu biguna wa yahdi bihi katsira. Apa itu katsira? Itu mad'iwan. Wa ma yudillu bihi apa itu? Madsilah tawilah ya, madsilah tawilah panjang, bisa sampai 6 ketuk. Bihi yudillu bihi illal fasiqin. Apa itu? Mad alif lis sukun ya. Alia telat, kenapa telat alia? Alladzina yanquduna. Apa yanquduna? Nun mati ketemu qaf, hukumnya apa itu? Rifal sani. Apa hukumnya? Ikhfa. Kenapa? Nun mati ketemu qaf yang itu. Ada berapa huruf ikhfa? Ada 15. Masih ingat huruf ikhfa yang 15? Ta, sa, ja, du, zin, za, sa, sha, su, din, to, zo, fa, ku, kin. Ya, dihafalkan kembali. Yang kuduna ahdallah, Allah dibaca tebal. Kenapa? Baris fathah menghadapi lafaz Allah. Mim ba'di, apa mim? Dibaca iklab. Nun ketemu ba, iklab. Apa arti iklab? Artinya berubah. Apa yang berubah? Nun mati berubah jadi bunyi M. N jadi M. Yulia
baru bergabung. Ya, mim ba'di. Jadi nun tetap jadi mim ya. Mim ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah. Apa ma amara Allah? Lihat, ma amara Allah itu majaz munfasil. Karena apa? Matobi menghadapi alif dalam dua kalimat, beda kalimat. Ma amara Allah, Allah dibaca tebal. Bihi, apa bihi Audrey Noval? Apa bihi madsilah tawilah panjang. Ayyu sala ayyu, itu guna. Wa yufsiduna fil ardh ulaika, apa ulaika? Mad wajib muttasil. Kenapa? Mad tabi'i menghadapi hamzah dalam satu kata, maka panjangnya harus 6 harokat. Ulaika humul khasirun. Lanjut. Kaifa takai, apa kai? Mad layin, baris fathah menghadapi ya mati. Kaifa takfuruna billah. Lihat di kata billah, billah itu Allah dibaca tarkik tipis. Kenapa tarkik tipis? Karena sebelum lafaz Allah berbaris kasrah. Billahi wa kuntum ikfa amwatan, ikfa. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma, apa thumma itu 3 kali diulang-ulang adalah dibaca gunnah ya. Thumma ilaihi turja'un. Siti Zahra baru hadir. Walladzi khalaqalakum, lihat khalaqalakum apa itu? Idgham mutamatsilain. Kenapa? Bertemunya 2 huruf yang sama, mim mati ketemu mim hidup, itu namanya idgham mutamatsilain. Alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa, apa tahu tsumma istawa? Tsumma istawa itu mad jaiz munfasil. Ila sama, itu mad wajib muttasil. Fasawwahunna sab'a samawat. Sab, apa sab? Zahra IPA 1 apa sab? Itu qalqalah sughra. Wa huwa bikulli syai'in, apa syai'in? Kok N-nya jelas? Itu namanya dibaca izhar. Apa izhar? Artinya jelas. Apa yang jelas adalah bunyi tanwinnya. Terakhir, wa idh qala rabbuka lil malaikati, malaikat dihukumkan mad wajib muttasil. Ya, inni matobi inunya guna jailun ikfa. Qalu ataj'alu, qalu itu apa? Mad wajib muttasil. Fiha may yufsidu, may apa? May idgham bi gunnah. Faiza baru hadir Faiza. Ya. May idgham bi gunnah, may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apa dima itu? Mad wajib muttasil. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu, apa ini? Mad jaiz munfasil. Ma la ta'lamun. Itu mad adid lisukun. Ya baik. Itu adalah tajwid. Tolong dipelajari lagi ya, dipahami, dipelajari. Ada buku pendampingnya tajwid, silakan dibeli bukunya, dipelajari ya. Terus tetap bertahan ya, belum keluar dulu. Kita lihat kandungan Al-Baqarah ayat 21, lihat 21 ya, ayat 21. Kemarin kita bahas Al-Baqarah ayat 20,
21 sekarang 22 ya, ayat 22. Kemarin sudah bahas Al-Baqarah 21, sekarang ayat 22 ya. Alladzi artinya yang, yaitu yang, ja'ala, Allah itu ja'ala, telah menjadikan lakum bagi kamu, alladzi, dialah Allah yang ja'ala, telah menjadikan lakum bagi kamu. Menjadikan apa? Al-ardo, bumi. Al-ardo, bumi, firasya, sebagai hamparan, terhampar. Bentuknya bulat tapi faktanya itu terhampar. Kita rasakan terhampar. Wassama, sama dan langit. Bina, sebagai atapnya. Itu sangat sederhana berpikirnya ya. Bumi itu sebagai hamparan, terhampar, luas, dan langit itu bina, atapnya. Terus wa anzala, dan Allah telah menurunkan. Allah telah menurunkan dari mana? Minas sama. Dari mana sama itu? Dari langit. Apa yang turun? Ma'an ya, akbar. Apa ma'an? Artinya air hujan ya. Dialah Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit ya. Terus fa'akhraja bihi, maka Allah mengeluarkan, menumbuhkan, maksudnya ya, Allah menumbuhkan bihi, dengan air hujan itu, minas samarat ya, berbagai macam buah-buahan. Hujan turun, pepohonan tumbuh, maka aneka buah-buah akan keluar dari pohon itu. Aneka macam buah akan keluar. Untuk apa Allah menumbuhkan buah-buahan itu? Rizqon, apa itu? Rizki lakum, bagi kamu sekalian ya. Jadi Allah keluarkan buah dari karena hujan itu sebagai rizki, makanan bagi kita ya, rizki, makanan bagi kita. Silakan dimakan buah-buahan itu. Fala taj'alu lillah, maka janganlah sekali-kali menjadikan Allah anda dan tandingan ya. Jangan sekali-kali engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Tidak ada yang bisa seperti Allah. Wa antum ya, padahal kamu, antum itu kamu, dan ta'lamun, kamu mengetahuinya. Tuh, gampang ya, Ulan, Novitasari. Gampang mengartikannya sekali lagi. Alladzi, dialah Allah yang ja'ala, telah menjadikan lakum bagi kamu, al-ardo, bumi, firosan, sebagai hamparan, wassama'a, dan langit, binaan, sebagai atap, wa anzala, dan Allah menurunkan minas sama, dari langit, ma'an, air hujan, fa'akhroja, maka mengeluarkan, menumbuhkan Allah bihi, dengan air hujan itu, minas samarat, dari berbagai macam buah-buahan, rizkon, menjadi rizki, makanan bagi siapa? Lakum, bagi kamu sekalian. Fala, maka jangan sekali-kali taj'alu, kamu menjadikan bagi Allah anda dan tandingan-tandingan. Wa antum, padahal kamu ta'lamun, mengetahuinya. Untuk sekalian perhatikan, ayat ini terkait dengan ayat 21 ya. Perhatikan ayat ini, ayat 22 terkait dengan ayat 21. Ayat 21 adalah menyuruh manusia seluruhnya agar menyembah Allah. Sekali lagi, ayat 21 menyuruh manusia, kita semua, untuk menyembah Allah. Kenapa? Allah itu pertama adalah Rabbakumul ladzi khalaqakum waladzina min qablikum, adalah Tuhan yang telah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Itu satu. Yang kedua, dirincikan lagi, Allah itu adalah alladzi, yang telah menjadikan bumi. Ya, pertama Allah telah menciptakan manusia, ayat 21. Kalau ayat 22, Allah menciptakan bumi sebagai hamparan,
Untuk apa? Sebagai tempat tinggal kita. Ya, tempat tinggal kita bumi. Dengan semua sarana yang sangat lengkap. Semua kehidupan, sarana hidup itu sudah ada di bumi. Silahkan olah, silahkan nikmati oleh manusia. Wassama, dan Allah telah membangun langit sebagai atapnya. Atap itu melindungi di bawahnya. Ingat, di dalam ilmu antariksa, perhatikan bentar lagi ya, selesai 10 menit lagi. Lihat, di bumi antariksa ada lapisan bumi yang bisa melindungi benda-benda langit. Coba yang sudah belajar ilmu antariksa, ya, ilmu antariksa, ada lapisan bumi itu atmosfer yang melindungi bumi dari benda-benda langit. Karena kalau bumi nggak dilindungi oleh Allah, maka bumi akan hancur oleh jatuhnya benda-benda langit yang begitu besar dan kuat dan keras. Coba bayangkan kalau benda langit, batu-batuan, meteor jatuh ke bumi yang begitu besar, bumi akan hancur. Maka Allah lindungi itu si bumi itu dengan lapisan di atmosfer itu. Ya, itu. Maka langit sebagai atap yang melindungi bumi itu. Dan lihat bumi, langit itu tanpa tiang tapi bisa terbangun dengan begitu kuatnya, ya. Jadi pahami ya. Jadi yang kedua, Allah itu setelah menciptakan manusia, kita semua, juga Allah telah menciptakan bumi dan langit. Bumi sebagai hamparan sehingga bisa kita hidup di atasnya, bisa bangun rumah dan sebagainya. Dan Allah ciptakan langit sebagai atapnya yang melindungi bumi, ya, gitu. Terus yang berikutnya, wa anzala minas sama'i ma'an. Tuh, lihat, yang ketiga, Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Lihat. Ya, jadi Allah, setelah Allah ciptakan bumi, langit, Allah pun turun hujan dari langit. Bagaimana prosesnya? Penguapan, pengembunan, didorong oleh angin, jatuh hujan. Hujan turun, masuk ke mana? Masuk ke dalam perut bumi. Kemudian sudah masuk ke bumi, apa? Disedot oleh alat pompa, bisa minum. Air adalah kehidupan. Tanpa air, Risma, Juliana, Farel, tanpa air tidak bisa hidup. Kita sangat tergantung kepada air. Tanpa air kita gak bisa hidup, gak bisa minum, gak bisa makan, gak bisa mandi, nyuci. Maka Allah turunkan hujan dari langit. Bersyukurlah kepada Allah, kita masih bisa minum. Nih, sudah ada minuman. Kalau nggak minum seharian, seminggu sudah. Maka Allah turunkan hujan dari langit, ya. Nah, kemudian air hujan turun dari langit untuk apa? Diantaranya adalah fa'akhraja bihi minas samarat. Apa tuh? Hujan turun itu untuk apa? Diantaranya menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang menghasilkan buah. Tumbuhan buah Allah tumbuhkan dari hujan itu. Bumi awalnya mati. Nah, supaya ya sanitari, supaya bumi itu hidup, hujan turun, maka tumbuhan akan tumbuh. Ya, tumbuh, terus berbunga, berbuah. Sudah berbuah, buahnya diambil. Untuk apa? Diambil rizkon, sebagai rizki, makanan bagi kita. Sok makan, tapi jangan berlebihan. Masa pohon rambutan sepohon dimakan semua? Mencret atuh. Sebagian dimakan, sebagian bagikan ke tetangga yang terdekat. Bagikan semuanya. Kalau itu nanti tetangga mendoakan kita agar buahnya tumbuh lagi. Ya, kalau nggak dikasih, wah nanti doanya nggak bagus, ya. Siti Zahra masih nonton? Ya. Jadi Allah keluarkan buah-buahan sebagai apa? Rizki bagi kamu. Silakan makan, tapi jangan berlebihan. Wala tusrifun. Jangan kalau berlebihan ya sudah, itu menjadi madhar bagi kita. Tetangga mati kelaparan, kita mati kekenyangan karena makan buah sepohon.
makan rambutan sepohon, waduh, makan mangga sepohon, udah, tamat, ya. Berikutnya, fala taj'alul, ingat-ingat kata Allah, jangan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, jangan sekali-kali, ya. Pencipta alam itu hanyalah Allah, pencipta bumi hanyalah Allah, pencipta langit hanya Allah, yang menurunkan hujan hanyalah Allah, yang menumbuhkan pohon buah hanyalah Allah. Jangan sekali-kali menampilkan sosok yang menandingi Allah, jangan. Itu syirik. Ya, Allah yang menciptakan alam hanyalah Allah, tidak ada pencipta selain Allah di alam semesta ini. Kalau Anda hadirkan sosok, bisa makhluk hidup atau makhluk mati sebagai tandingan bagi Allah, itu namanya syirik. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang wajib disembah oleh umat manusia. Ya, bisa dipahami. Jadi sekali lagi bahwa jangan sekali-kali menjadikan Allah tandingan-tandingan. Padahal tadi kamu mengetahuinya. Tuh. Kalau tidak tahu, Allah maafkan. Tapi kalau tahu, itu namanya perbuatan syirik, dan Allah tidak memaafkan orang-orang yang berbuat syirik, ya. Jadi Allah tidak akan memaafkan orang-orang yang berbuat syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Untuk sekalian, itu kandungan dari Al-Baqarah ayat 22, yang intinya agar kita yakin kepada Allah, Allah pencipta, dan kemudian setelah yakin Allah pencipta, maka hanya kepada Allah lah kita beribadah, ya. Beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Sebagai bentuk apa? Syukur kita kepada Allah. Allah begitu baik kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang akan kau dustakan? Begitu nyata, Allah begitu baik, maka kita harus beribadah kepadanya, jangan menyekutukannya. Ya, demikian kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih kepada anak sekalian yang telah bergabung. Semoga dengan kajian setiap Ahad Minggu dapat menguatkan iman kita, dapat memperkuat amal soleh kita. Ya, Anda semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Saya selalu berdoa untuk Anda semua, ya, Anda soleh dan Anda sukses dalam mengarungi kehidupan ini. Ya, itu barangkali kajian kita hari ini. Silakan sebelum ditutup, ngabsen dulu yang terakhir. Silakan ngabsen dulu yang sudah bergabung, tuliskan nama dan kelas. Kisi-kisi kelas 10 itu membaca, menulis, tajwid, mengartikan kandungan ayat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya. Untuk kelas 12 adalah materinya tentang berpikir kritis ya, Ali Imran ayat 190 dan 191 ya, itu materi untuk ujian mid semester untuk kelas 12 ya. Dipelajari ayatnya, tajwidnya, artinya, kandungan ayatnya, plus definisi daripada berpikir kritis. Ya, silakan yang masih bergabung, tuliskan nama dan kelasnya. Rahayu IPS 3, Siti Zahra 102, Tamara Sanitari, Niken, Lutfia, Mutahul Jannah, Ahmad, Eka IPS 3, Nakaya, Restu, Gadisa,
Nabila Putri, Savana, Radit, Zaid, Clara, Yulia, Ririn, Alivia, Vina, Salsabila, Fatahila, Manda, Clara, Helen, Zahirat, Fabian, Akmal, Dirli, Iqbal, Clara, Rizal IPA 5, Alivia, Nining, Faizah, Fabian, Haura, Rahma, Clara, Nur IPS 1, Cahaya 102, Manda, Brian, Ariana, Clara. Terus tulis nama dan kelasnya. Maharani, Resi, Siti Wanda 101 hadir, Jasmine. Terus yang udah ngirim nasi padang siapa pagi ini? Dan bunga mawar ya. Ulan hadir, Sarah, Agustin, terus Akbar, Ramadan, Rehanum, Januar, Clara, Ulan, Niken masih hadir. Terus siapa lagi? Tulis nama dan kelas. Marsa, Sani, Naila, Tiara, Sally. Terus siapa lagi? Tulis nama dan kelas. Risma, Nabila, Resi, Arya IPA 2, Salsa 102, Nasya IPA 2. Terus tulis nama dan kelas. Restu, Aliza, Mutia, Karina, ya, Kaila IPA 1, Habibi, Arifa 108, Arifah hadir, Ulan, Novitasari, Wanti hadir, Nabila, Dwi, Restu, Muhammad Dafa, Fitri IPS 3. Siapa yang ngirim ayam rendang ini? Iqbal IPS 1, Fauzan, Atollah. Terus Nadia IPS 3. Terus tuliskan nama dan kelas lagi. Amanda, Tias IPA 1. Terus Rizky IPA 1, Aisyah IPA 1, Keza, Helga masih. Oh ya, rendang buat sarapan bagus enggak? Brosda ya lagi di dapur. IPS 3, Alivia ya, sarapannya bubur Cirebon ya, bubur ayam Cirebon di bundaran 4, 5 ya, bundaran 4. Ketemu di bundaran 4 ya, makan bubur Cirebon. Randy, Ladies masih hadir, bubur Cirebon. Itu di bundaran itu depan City Market. Ya, ketemuan itu di depan City Market. Terus Faisal IPS IPA 5. Oh iya, bundaran 4 gitu ya, depan City Market itu, deket Wong Solo. 12.000 semangkok. Setengahnya 12.000, tapi enak. Putri 11, cepat Putri, siapa lagi yang hadir? Ya, cepat, terus nama kelas. Putri 11. Novelita, Novel IPA 5. Novel, terus siapa lagi? Tulis nama dan kelas. Tiara Agustin, Nas, Novel IPA 5. Novel, terus siapa lagi? Tulis nama dan kelas. Tiara Agustin, Nas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yulia IPS 3, Terry baru masuk nih, Rira IPS 1. Terry udah lama masuk ya. Rira, Arya sudah bergabung. Siapa lagi? Yaya, Rere, Adel, Sevina IPS 4. Ya, Adel, sok Del, absen dulu. Adel. Niken, masih hadir ya Niken ya. Sampai selesai Niken ya. Niken sampai selesai. Udah selesai, laga udah selesai. Sekarang setelah selesai kita jalan-jalan cari sarapan. Ya, bergerak ke Citra semuanya. Ketemu di Bundaran 4. Di City Market ketemuan. Makan bubur. Andini hadir, Andini. Andini hadir ya, Andini ya. Adristi, Karina juga hadir. Lia hadir.
dari daerah Rafah ya. Jadi ya seperti kita tahu bahwa masih belum usai juga ya penindasan terhadap saudara-saudara kita. Di sini ada 2 rumah sipil yang diserang sama 13 orang tewas dan 3 diantaranya ini adalah anak-anak. Astaga, dan sudah sepekan ini intensitas penyerangan yang dilakukan oleh Israel semakin meningkat ya. Bahkan dalam 40 hari paling ini sudah ada korban-korban hingga 68 orang yang telah diserang oleh Israel. Seperti apa berita selengkapnya ini di depannya? Ada korban-korban hingga 68 orang yang telah diserang oleh Israel. Seperti apa berita selengkapnya ini di depannya?